Kayan. Judul katekese kita kali ini yaitu tentang peran orang tua dalam pendidikan moral anak. Marilah bersatu hati dan mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam katekese ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah hidup dan kesempatan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga malam ini kami berkumpul untuk mengadakan katekese. Semoga katekese kami pada malam hari ini ya Tuhan berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, udah masuk KS untuk memperdalam katekese kita pada malam hari ini. Marilah kita mendengarkan sebuah cerita. Jangan tenang, memperdalam katekese kita pada malam hari ini. Marilah kita mendengarkan sebuah cerita. Baik, bagi dia masih kaya, kita harus mendengarkan dan memahami cerita ini sebentar. Karena ada pertanyaan penuntun bagi dia masih kaya. Ceritanya itu tentang perjalanan kasih sayang. Di sebuah desa kecil, hiduplah pasangan suami istri yang sederhana, Pak Budi dan Ibu Anita. Mereka tidak hanya bekerja keras mencari nafkah, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk moral anak-anak mereka, Lisa dan Adi. Setiap malam sebelum tidur, keluarga itu berkumpul untuk bercerita. Pak Budi dan Ibu Anita tak hanya membahagiakan
membagikan kisah-kisah inspiratif, tetapi juga memberikan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh anak-anak mereka. Suatu hari, ketika Lisa menghadapi dilema di sekolah, dia teringat kisah tentang kejujuran yang pernah diceritakan oleh ibunya. Kesadaran moralnya muncul, dan Lisa memilih jalan yang benar meski sulit. Dengan keteladanan orang tua, Adi juga tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab dan penuh empati. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya ditemukan dalam kesuksesan materi, tetapi juga dalam kebaikan hati dan integritas. Baik, teman sekalian, apakah ceritanya sudah jelas atau bisa dibaca ulang? Baca ulang. Baik, teman sekalian, pertanyaan pertama itu bagaimana peran Pak Budi dan Ibu Anita dalam membentuk moral anak-anak mereka dalam cerita tadi? Baik, 3. berdasarkan cerita tentang perjalanan kasih sayang, pertanyaannya tadi bagaimana peran Pak Budi dan Ibu Anita dalam membentuk moral bagi anak-anak? Jawabannya, Pak Budi dan Ibu Anita memiliki peran penting sebagai pendidikan moral bagi anak-anak mereka. Menurut Ibu C tadi bahwa peran Pak Budi dan Ibu Anita dalam membentuk moral anak mereka dalam cerita ini, Pak Budi dan Ibu Anita memiliki peran penting sebagai pendidik moral anak-anak mereka. Mereka tidak hanya bekerja keras mencari nafkah, tetapi juga membentuk karakter melalui kisah-kisah inspiratif dan nilai-nilai moral. Mungkin ada lagi? Oke, baik, kalau tidak ada, untuk pertanyaan kedua, mungkin Dema Sekaya pernah mengalami seperti cerita ini tadi. Untuk saya berikan waktu untuk men-sharingkan pengalamannya. Yang saya jumpai dalam keluarga, saya dan suami saya hidup yang sangat sederhana seperti dalam kisah yang sudah diceritakan tadi. Tetapi setiap hari kami berdua ini sangat bekerja keras, dalam arti kami ini hanya untuk membentuk rumah tangga yang sederhana begitu untuk masa depan kami berdua. Kami tidak pernah berputus asa, walaupun sebagai kita manusia memang ada putus asanya sih. Terus sebelum istirahat malam, kami berdua ini menceritakan pengalaman atau men-sharingkan pengalaman yang sudah-sudah. Keluarga kami sangat peduli terhadap sesama, maupun terhadap keluarga kami, maupun terhadap tetangga-tetangga sekitar. Nilai-nilai moral yang pegang teguh oleh anak-anak kami berdua, ketika mereka dilema, mereka sangat teringat tentang kisah kejujuran yang pernah kami ceritakan pengalaman kepada mereka. Oke, baik. Relax. Oke, baik. Pada intinya tadi, dari sharing pengalaman dari ibu tadi bahwa mereka sebagai suami istri itu hidup sederhana untuk membentuk karakter anak-anak mereka. Oke, baik, Dema Sekaya. Untuk memperdalamkan lagi cerita kita pada malam hari, kisah kita pada malam hari ini, yaitu kita mendengarkan bacaan kitab suci. Dema Sekaya harus mendengarkan dengan baik dan memahami isi dari kitab suci ini sebentar. Oke, baik, saya akan baca. Kitab suci Keluaran bab 20 ayat 12. Ke-10 firman, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Dema sekalian, apakah dibaca ulang atau sudah? Tidak usah, sudah jelas. Oke, baik.
Oke, Lema sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci ini, ada pertanyaan penting untuk Lema sekalian. Yang pertama itu pertanyaannya, apa pesan yang terkandung di dalam perintah hormati ayahmu dan ibumu menurut kitab suci Keluaran bab 20 ayat 12? Pentingnya menghormati dan menghargai orang tua. Oke, baik. Menurut Mama Elvi tadi bahwa pentingnya menghormati dan menghargai orang tua. Oke, baik. Mungkin ada jemaat sekali yang menambah jawaban dari Mama Elvi. Sudah lanjut. Oh, siap. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana perintah ini mencerminkan nilai-nilai keluarga dan kewajiban dalam ajaran kitab suci Keluaran bab 20 ayat 12? Perintah ini mencerminkan nilai-nilai keluarga dan kewajiban karena menekankan bahwa hormat terhadap orang tua adalah suatu kewajiban moral yang fundamental. Oke, baik. Bahwa pada intinya tadi perintah ini mencerminkan bahwa hormat terhadap orang tua adalah suatu kewajiban moral yang fundamental. Ini memperkuat dasar keluarga sebagai unit yang paling penting dalam masyarakat. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kitab suci menekankan pentingnya menghormati orang tua? Baik, kitab suci menekankan pentingnya menghormat orang tua karena hubungan yang sehat dengan orang tua menciptakan dasar yang stabil bagi pembentukan karakter dan moral seseorang. Menghormati orang tua juga merupakan bentuk penghargaan terhadap peran mereka dalam memberikan hidup dan pengajaran yang berharga. Tadi bahwa pentingnya menghormati orang tua karena hubungan yang sehat dengan orang tua menciptakan dasar yang stabil bagi pembentukan karakter dan moral seseorang. Baik, Dema Asikaen, bahwa hormat dan menghargai orang tua itu, perintah ini menekankan lebih dari sekedar patuh, melibatkan penghargaan dan menghormati terhadap orang tua. Ini juga memandang hubungan anak dengan orang tua sebagai sesuatu yang memerlukan sikap hormat yang tulus. Oke, baik, Dema Sekalian, apa yang Rahmat katekesi kita pada malam hari ini, atau rencana tindak lanjut dari katekesi ini tadi? Rencana tindak lanjut lakukan oleh orang tua dapat secara aktif menunjukkan perilaku moral melalui tindakan sehari-hari menjadi teladan positif bagi anak-anaknya. Oke, baik, Mas Ken, mungkin ada lagi. Baik, yang kedua, mendorong orang tua dan anak-anak untuk saling bekerja sama. Oke, baik, baik, Mas Ken, terima kasih untuk partisipasi kita pada malam hari ini. Katekesi kita pada malam hari ini telah selesai. Oh, udah penutup. Terima kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur atas karunia-Mu yang tiada henti, terutama dalam memberikan tanggung jawab kepada mereka sebagai orang tua kami. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalankan peran mereka dalam mendidik moral anak-anak mereka sesuai dengan ajaran. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.